Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Ibu Maisaro. Hari ini kita akan membahas Accurate Online untuk membahas soal UD Covida. Langkah pengerjaannya yang pertama, membuat database perusahaan. Kedua, menginput transaksi. Ketiga, mencetak laporan keuangan. 3 langkah ini sudah sesuai dengan elemen yang terdapat dalam unit mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi yang terdapat dalam SKKNI Teknisi Akuntansi Junior. Sebelum kita mulai mengerjakan UD Covida, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Kita akses accurate.id. Tampilan Accurate Online seperti ini. Setelah itu kita klik Login. Bagi kalian yang belum memiliki akun di dalam Accurate Online, kalian bisa daftar akun baru. Klik Daftar akun baru. Isi nama kalian, isi nomor telepon atau alamat email, dan masukkan paspor dan ulangi paspor. Selanjutnya, klik Daftar. Setelah itu, kalian bisa memasukkan nomor handphone atau email yang sudah kalian daftarkan dan klik paspor. Selanjutnya, klik Login. Selamat datang, Anda sudah berhasil masuk ke Accurate Online. Untuk membuat database, klik tombol Buat Database di bawah ini. Kita klik Buat Database. Kita klik nama perusahaan yang kita ingin buat, yaitu UD Covida. Pilih warna background yang kita inginkan, dan pilih logo perusahaan yang kita inginkan. Setelah itu, kita klik Simpan. Berikutnya, kita klik logo yang sudah kita buat untuk memasukkan database atau info-info perusahaan. Kita klik. Selanjutnya kita isi info perusahaan, yaitu kita harus sesuaikan dengan soal. Oleh karena itu, Ibu buka soal UD Covida dan Ibu perkecil tampilan Accurate Online-nya supaya memudahkan kita untuk mengisi atau melihat sambil melihat soal. Nah, di sini ada nama, kita tulis UD Covida. Level distribusi kita lihat ke soal, yaitu level distribusinya dari retailer. Kita pilih di Accurate Online-nya retailer. Bidang usahanya di soal adalah jenis usahanya perdagangan komputer, maka kita cari di Accurate Online yang berkaitan dengan komputer. Komputer dan elektronik. Sudah kita klik, kita isi nomor telepon, kita sesuaikan dengan yang ada di soal, yaitu 021 240 1234. Nomor faxnya juga disamakan 021 240 1234. Alamat emailnya disesuaikan dengan soal, yaitu admin@covida.com. Nah, jika tidak bisa ditulis, maka layar Accurate Online-nya harus kita fullkan, kita perbesar dulu. Kita klik alamat emailnya, yaitu admin@covida.com. Selanjutnya kita perkecil lagi. Mata uangnya adalah Indonesia dalam rupiah.
Tanggal mulai datanya disesuaikan dengan soal, yaitu tanggal mulainya 30 November 2020. Kita ganti, yaitu 30 November 2020. Periode akuntansinya Januari sampai Desember. Alamatnya kita sesuaikan dengan soal, yaitu Jalan Yosudarso, nomor 49 Penjaringan, Jakarta Utara. Kita ketik. Kabupatennya Jakarta Utara. Selanjutnya kita klik lanjut. Setelah itu kita isi fitur dasar. Kita lihat lagi ke soalnya, fitur dasarnya. Di fitur dasar ada 3 info yang diberikan, yaitu yang pertama, semua transaksi menggunakan single currency Indonesia dalam rupiah. Yang kedua, perusahaan dalam melakukan transaksi memungut dan dipungut PPN. Yang ketiga, perusahaan mencatat aset-aset perusahaan. Kita kembali ke Accurate Online, kita samakan dengan yang ada di soal. Yang pertama, apakah perusahaan Anda memiliki beberapa cabang? Tidak, maka tidak, kita checklist. Kita diamkan saja. Yang kedua, apakah perusahaan Anda bertransaksi dalam mata uang asing? Tidak. Yang ketiga, apakah perusahaan Anda memungut dan membayar pajak pertambahan nilai atau PPN? Iya, kita checklist. Apakah perusahaan Anda memotong atau dipotong pajak penghasilan PPh 23 saat pembayaran? Tidak. Yang berikutnya, saat mengeluarkan uang, pembelian barang, dan lain-lain, apakah perlu melakukan proses persetujuan? Tidak ada di info perusahaan, maka tidak kita checklist. Selanjutnya, apakah perusahaan Anda menghitung anggaran biaya bahan dan penjualan? Tidak, ini ada yang kepotong ya, maka kita harus perbesar dahulu. Nah, yang terakhir, apakah perusahaan Anda mencatat aset-aset perusahaan? Iya, kita checklist. Nah, kita sesuaikan lagi. Nah, sudah semuanya untuk fitur dasar sudah masuk semuanya. Setelah itu kita klik lanjut. Yang ketiga adalah kita akan mengisi tentang penjualan. Kita kembali ke soal bahwa info yang di penjualan ada 4 poin, yaitu pertama, perusahaan memberikan penawaran penjualan kepada pelanggan. Yang kedua, barang yang dijual dapat diretur dan mengurangi piutang pelanggan. Yang ketiga, perusahaan dalam mengirim barang menggunakan jasa pengiriman. Yang keempat, perusahaan menetapkan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Kita kembali kepada Accurate Online, kita samakan dengan info yang ada di Accurate Online, yaitu yang pertama, apakah perusahaan membuat surat penawaran harga kepada pelanggan? Iya, kita checklist. Yang kedua, pada saat penagihan, apakah Anda melakukan proses tukar faktur? Tidak. Yang ketiga, apakah barang yang sudah dijual boleh dikembalikan? Iya, boleh diretur ya di soal. Oke, kita checklist. Yang keempat, apakah perusahaan Anda menghitung dan membayar komisi? Tidak. Yang kelima, apakah perusahaan Anda menitipkan barang konsinyasi? Tidak. Yang keenam, apakah perusahaan Anda mengirim barang melalui jasa pengiriman? Iya, kita checklist. Yang ketujuh, apakah perusahaan memberikan syarat dan tenggang pelunasan? Iya, kita checklist juga, tapi karena ini tertutup ya, tidak bisa, maka kita perbesar dulu tampilan Accurate Online-nya. Kita fullkan, kita checklist iya. Setelah itu kita kembalikan lagi tampilan Accurate Online-nya. Setelah data penjualan sudah kita isi dalam Accurate Online, maka kita bisa klik lanjut. Berikutnya adalah kita mengisi
tentang pembelian. Kita kembali lagi ke soal, kita baca bahwa info di pembelian ada dua, yaitu yang pertama, sebelum membuat PO atau purchase order, pihak gudang harus membuatkan surat permintaan barang. Yang kedua, dalam pembelian, perusahaan membuat purchase order ke pemasok. Kita kembali ke Accurate Online. Yang pertama, saat pembelian barang, apakah membutuhkan surat permintaan barang ke bagian pembelian? Ya, kita checklist. Yang kedua, apakah perusahaan Anda membuatkan PO atau purchase order ke pemasok? Ya, kita checklist. Yang ketiga, dalam proses pembelian barang, apakah proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain atau provider? Tidak, tidak sesuai dengan soal. Oke, kalau sudah semuanya kita isi sesuai dengan soal untuk menu pembelian, maka kita klik lanjut. Yang keempat adalah kita akan mengisi tentang penilaian persediaan barang. Dalam sistem persediaan barang, kita menggunakan metode rata-rata atau average, maka kita klik rata-rata. Selanjutnya bisa kita klik lanjut. Yang terakhir, di sini ada pernyataan, apakah Anda ingin Accurate otomatis membuatkan daftar akun perkiraan? Maka kita kembali ke soal. Di perkiraan yang poin kelima, perusahaan akan menggunakan daftar akun perkiraan yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Berarti checklist ini harus kita hilangkan. Selanjutnya bisa kita klik selesai. Selamat datang di Accurate Online. Geser atau klik untuk mempelajari lebih lanjut cara menggunakan Accurate Online. Oke, kita klik ya. Nah, di sini untuk perkenalan ada menu-menu formulir di dalam Accurate Online, yaitu yang pertama adalah pengaturan, yang kedua adalah menu perusahaan, yang ketiga adalah menu buku besar, yang keempat adalah menu kas dan bank. Yang kelima, menu penjualan seperti stroller ya. Yang keenam, menu pembelian seperti tas. Yang ketujuh, menu persediaan. Yang kedelapan, menu aset tetap. Dan yang kesembilan, menu laporan. Oke, lanjut. Kita klik. Nah, di sini ada cara untuk menutup database, yaitu dengan kita mengklik akun kita. Setelah itu kita klik tutup database. Nah, di sini ada lampu indikator yang apabila kalau lampu itu berwarna hijau, maka proses transaksi yang dilakukan oleh Accurate Online sudah sesuai dengan prosedur Accurate Online. Tapi jika lampu indikator ini berwarna kedap-kedip berwarna merah, maka bisa jadi bahwa transaksi yang kita proses kesalahan dalam penginputan data. Kita klik selanjutnya. Di sini ada fitur untuk menyaring data yang akan ditampilkan, yaitu yang disebut dengan filter. Ada fitur untuk menambah atau menginput data baru, yaitu dengan cara klik tambah. Selanjutnya, ada tombol visible, yaitu dengan kita mengklik seperti ini dan akan muncul kolom-kolom yang kita inginkan. Dan yang terakhir ada navigasi formulir, yaitu apabila kita mau men-save atau menyimpan, ada logo seperti ini. Logo yang kedua yaitu untuk melihat rincian jurnal. Yang ketiga untuk mencetak laporan keuangan atau mencetak faktur dan lain-lainnya. Yang keempat untuk melihat komentar. Yang kelima mengirim data melalui email. Yang keenam lain-lain, dan yang terakhir itu untuk menghapus data yang tidak dibutuhkan atau data yang salah diinput. Setelah itu kita checklist
tidak perlu ditampilkan lagi dan kita klik tutup. Selanjutnya adalah kita harus mengimpor data akun atau daftar akun yang disesuaikan dengan perusahaan kita, yaitu yang pertama kita akan import akun. Yang poin kedua, kenapa poin yang pertama tidak diimport? Karena nanti poin yang pertama tentang akun kas dan bank sudah masuk ke dalam akun perkiraan. Oke, kita klik import akun. Kita open. Kita klik daftar akun UD Covida. Klik open dan klik unggah. Klik lanjutkan. Berikan tanda checklist kepada update data. Kita checklist dan klik lanjutkan. "59 data berhasil diproses." Setelah selesai, kita klik tutup. Import yang berikutnya yaitu kita akan mengimport daftar pemasok. Kita klik import pemasok. Kita klik open. Kita klik daftar supplier atau pemasok UD Covida. Klik open dan klik unggah. Klik lanjutkan. Jangan lupa untuk menceklis update data. Klik lanjutkan. Empat data berhasil diproses. Kita klik tutup. Selanjutnya kita akan mengimport daftar pelanggan, yaitu dengan cara kita klik import pelanggan, klik open, klik daftar customer atau pelanggan UD Covida, klik open, unggah, klik lanjut, checklist update data, klik lanjut, kita tunggu. 5 data berhasil diproses. Setelah selesai, kita klik tutup. Berikutnya kita akan mengimport tentang akun barang dan jasa, yaitu dengan cara klik import barang dan jasa, klik open, klik daftar persediaan UD Covida, klik open, klik unggah, klik lanjutkan, checklist update data, klik lanjutkan, dua data berhasil diproses. Setelah selesai, kita klik tutup. Selanjutnya, setelah kita mengimport semua akun yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Accurate Online, maka kita checklist di bawah ini bahwa kami mengerti atau selesai mengisi data perusahaan. Accurate tidak perlu menampilkan halaman ini kembali. Kita klik tutup. Apabila tidak bisa, kita fullkan tampilan Accurate Online-nya. Kita checklist dan kita klik tutup. Setelah itu kita perkecil kembali tampilan Accurate Online-nya. Setelah kita mengimport data
barang dan jasa, masih ada satu lagi yang harus kita import, yaitu daftar aset tetap. Yaitu dengan cara kita klik aset tetap, klik aset tetap, kita klik yang berwarna hijau, list yang berwarna hijau seperti ini. Setelah itu kita klik import data, klik import dari Excel, kita klik open, klik daftar aset tetap UD Covida, klik open, klik unggah, klik lanjutkan, klik lanjutkan. Satu data berhasil diproses. Kalau sudah selesai, kita klik tutup. Kita klik jendela aset tetap. Kita tutup jendela aset tetap, yaitu dengan cara mengklik tanda silang. Berikutnya yaitu setelah kita mengimpor semua data akun berupa akun perkiraan sampai ke daftar akun aktiva tetap, maka kita sebelumnya bisa kita lihat dulu laporan keuangan dan kita samakan dengan soal angka saldo awal yang ada di daftar saldo perkiraan periode 30 November 2020. Kita kembali lagi ke Accurate Online, kita klik daftar laporan, kita klik daftar laporan, kita klik neraca indeks kontrol, tanggalnya kita atur, November 2020, kita klik tampilkan data dengan saldo 0, kita klik tampilkan. Nah, ini data bisa kalian samakan dengan data yang ada di soal, yaitu seperti petty cash 9.800.000, cash in bank 5.770.000 dan sebagainya. Nah, akun equipment akumulasi depreciation seharusnya di soal ada saldonya, yaitu sebesar 16 minus 16.500.000 karena di dalam kurung. Maka supaya equipment accumulated depreciation ini timbul angkanya, maka kita harus melakukan proses akhir bulan, yaitu dengan cara kita klik perusahaan, kita klik proses akhir bulan, kita klik bulan November tahun 2020 dan klik simpan. Berhasil disimpan. Kita tutup jendela proses akhir bulan. Selanjutnya kita refresh dan kita lihat hasilnya. Equipment accumulated depreciation sudah ada angkanya, yaitu minus 16.500.000. Oke, sampai sini sudah selesai. Kita tutup daftar laporan. Untuk pengisian database sudah selesai sampai sini, dan pembelajaran berikutnya kita akan memasukkan atau menginput transaksi. Untuk hari ini, Ibu akhiri pembelajaran. Apabila ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.